Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Praktikum Siswa Informasi Lingkungan acara 7. Di acara 7 ini kita akan belajar bagaimana cara layouting peta. Nah, sebelumnya kita di sini harus seperti biasa harus membuat folder acara 7. Nah, di dalam folder itu udah ada bahan-bahan yang kalian butuhkan, seperti kalau di sini kita pakai kota Yogyakarta dan batas kabupaten kota. Langkah selanjutnya, kemudian kita masukkan bahan, kita buka data search manager, kemudian pilih yang vektor, kemudian di vektor dataset kita pilih SHP yang harus dimasukkan. Kita pilih yang kota Yogyakarta, kemudian masukkan administrasi LN SHP, administrasi desa SHP, kemudian jalan SHP, kemudian sungai SHP. Kemudian kita open, add. Nah, lalu masukkan lagi data batas kota dan kabupaten. Kita pilih juga yang SHP. Kita susun layernya itu di yang berupa line atau garis itu semua diletakkan di atas. Administrasi itu di atas jalan, kemudian untuk batas kabupaten kotanya itu di atas administrasi dan yang paling bawah itu administrasi desa. Kemudian kita atur propertiesnya. Yang pertama kita atur dulu administrasi LN-nya ini. Administrasi LN itu merupakan batas administrasi per kecamatannya. Kita buka properties, kemudian klik simple line, kita pilih dash dot line, kemudian kita oke. Nah, kemudian berikutnya jalan, kita open attribute table dulu. Kita lihat di sini kan di tabel atributnya ada remark. Nah, remark ini merupakan nama jalan dari SHP line tersebut. Nah, untuk itu kita buka properties, kemudian pilih yang kategoris, dan kita pilih value-nya yang remark, karena tadi di remark itu ada nama-nama jalannya. Kemudian kita classify, ini unchecklist aja yang nggak ada namanya, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul nama-nama jalan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk batas kabupaten kotanya kita edit juga dengan klik properties, kemudian klik simple fill colornya kita pilih transparent fill, dan untuk solid line-nya kita pilih yang dash line. Nah, kita klik OK aja. Nah, kemudian yang berikutnya administrasi desa, kita klik properties, kemudian klik simple fill. Nah, untuk stroke colornya ini kita pilih yang transparan aja, dan klik OK. Selanjutnya kita lihat di open attribute table. Nah, untuk di open attribute table ini kita ambil yang kecamatan. Nah, yang kecamatan ini yang WAD MKC. Ini nama-nama kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Jadi nanti untuk simbologinya, kategorinya kita pilih yang WDA MKC. Kemudian kita balik lagi ke properti, simbologi, kategoris, kemudian value-nya kita pilih yang WAD MKC. Kemudian classify. Nah, unchecklist aja yang nggak ada namanya ini, kemudian klik OK. Nah, ini udah berdasarkan warna-warnanya udah berbeda berdasarkan kecamatan yang ada. Karena ini untuk garis administrasi per kecamatannya kurang terlihat, kurang tebal, jadi kita bisa edit di properties, kemudian width-nya kita
warna 1 aja, pilih 1 mm saja, kemudian klik OK. Warnanya juga jangan lupa dirubah hitam, dan klik OK lagi. Nah, sudah terlihat untuk garis-garis per kacamatannya. Kemudian jangan lupa kita untuk atur proyeksinya di project, kemudian properties, kemudian kita atur di UTM 49S, dan klik OK. Setelah itu jangan lupa di save project. Nah, kemudian kalau ini udah jadi untuk petanya, kita layout dengan klik new print layout. Nah, di sini kita kasih judul terserah aja, bisa acara 7. Klik OK. Nah, di sini bakal ada kayak new tab gitu. Nah, kemudian langkah pertama kita tuh menentukan margin atau garis bantu untuk membuat kotak-kotak pada masing-masing layout ini dengan klik view, kemudian checklist bagian show grids. Nah, kemudian kalau udah di checklist kan akan muncul pengaturan gridsnya di sini. Nah, untuk horizontalnya itu posisi horizontal kita tuh atur di angka 0,5 cm. Kita tambah dulu. Ini kita atur 0,5. Ini juga ini diganti cm. Kemudian kita lagi 0,5, kemudian 16,5, kemudian kita tambah lagi ukurannya 17, kemudian kita tambah lagi yang terakhir itu 20,5. Nah, ini kan udah ada garis-garisnya, ini udah ada garis bantunya, nanti kita tinggal bikin kotaknya. Nah, kita atur dulu juga untuk vertikalnya. Vertikalnya itu angka 0,5 cm, kemudian 21 cm, kemudian 21,5 cm, dan 29,2 cm. Nah, kalau udah ada garis bantunya, kita add kotaknya, di add shape, kemudian add rectangle. Kemudian kita tarik aja sesuai sama garis bantu yang udah ada, garis-garis merah ini. Kita bikin di bagian kanannya, kita bikin 5 kotak. Pertama itu ada kotak judul, itu kecil aja. Kemudian tambah juga, dikasih sedikit spasi untuk nanti orientasi. Kemudian di bawahnya kita tambah kotak lagi agak lebar, karena ini nanti untuk insert peta. Kemudian kita add lagi, ini juga agak besar, ini nanti untuk legenda. Kemudian bagian bawah itu kita add juga untuk catatan. Dan kemudian untuk bagian bawah ini kita add 3 kotak, jadi dikira-kira aja biar sama. Untuk lebarnya dipas-pasin sendiri aja. Setelah membuat kotak-kotaknya, kemudian kita add map dengan klik ini, add map. Kemudian kita tarik aja di sini, dikasih sedikit space. Nah, kemudian akan muncul peta dari hasil hasil map sebelumnya. Nah, kemudian untuk bisa kita atur, bisa di zoom, bisa digeser dengan klik ini, bisa di zoom, disesuaikan aja, disesuaikan saja, letakkan di tengah.
Nah, setelah itu kita atur gridnya dengan di item properties, kemudian pakai grids, add grids, kemudian modify. Untuk grid tipenya ini kita pilih yang cross, CRS nya pakai yang use map CRS, dan intervalnya map units. Kita buat di sini intervalnya 60.000. Jika belum benar, kita bisa sesuaikan lagi untuk gridnya. Nah, untuk peta ini bisa pakai interval 3000. Nah, kemudian di bagian frame style kita bisa tambah line border supaya nanti muncul line border untuk koordinatnya. Nah, itu kita scroll bawah, kita cari di sini di bawah sendiri ada draw koordinat, kita checklist aja. Nah, kemudian setelah itu akan muncul koordinatnya. Setelah di checklist draw koordinat, kita atur koordinatnya. Untuk yang kiri kita posisinya di vertical ascending, yang kanan juga kita ganti vertical ascending. Nah, jika sudah, kita bisa sesuaikan lagi untuk posisi kotaknya. Kemudian di bagian font kita ubah fontnya menjadi Arial, style reguler, dan size nya 9. Kemudian juga kita atur untuk distance-nya, kita atur di 1 mm aja, dan koordinat presisinya kita bikin 0, karena koordinat precision ini angka di belakang koma, jadi semakin banyak angka di belakang komanya semakin akurat datanya. Tapi karena ini juga di belakang koma itu 0, jadi kita bikin koordinat precisionnya 0 aja. Kemudian kita di sini akan memberi judul. Di add label kita tarik aja di sini. Nah, kita editnya di item properties, kita edit peta. Nah, kemudian untuk mengatur font, ukuran font, dan lain-lain, kita bisa ke appearance, kemudian klik font di sini. Nah, untuk fontnya kita ganti ke Arial. Stylenya ini bisa untuk reguler atau bold italic. Nah, untuk judul di sini kita disarankan menggunakan bold. Size-nya bisa disesuaikan saja. Sini kita pakai 14. Kemudian untuk menyesuaikan warna juga bisa di sini kita sesuaikan warnanya, tapi untuk judul kita menggunakan warna hitam. Kemudian untuk posisi align-nya kita bisa sesuaikan di sini, di appearance lagi, bagi yang center. Nah, ini juga untuk ininya juga bisa disesuaikan untuk posisinya, mau di atas atau di tengah atau di bawah dari kotak ini. Kita pakai yang vertical center. Kemudian kita tambahkan lagi teksnya, add label di bagian bawah ini. Kita masukkan nomor lembar peta. Nah, untuk nomor lembar peta ini kita tulis aja 1, kemudian titik, kemudian tanggal pembuatan peta. Ini yang tanggal, misalnya tanggal 25 bulan 10 2025. Nah, kemudian bisa kita edit juga untuk fontnya. Di sini kita edit jadi Arial, style reguler. Untuk colornya kita ganti warna biru.
Stylenya bisa kita ganti bold, kemudian posisinya tengah, ukurannya 12. Kemudian kita masukkan orientasi. Cara masukkannya, kita klik add not allow, sini kita tarik di sini. Nah, kemudian kita bisa pilih gambarnya di sini. Kita pakai yang ini. Oke, kemudian untuk fill colornya kita ubah ke warna hitam saja. Kemudian bisa dirapikan. Selanjutnya kita membuat peta inset untuk kotak yang di bawah ini. Tapi sebelum membuat peta inset, kita jangan lupa untuk klik map dulu. Nah, kemudian di bagian layers kita harus lock layers dulu. Kita lock dua-duanya. Setelah di lock layer, kenapa sih harus di lock layer? Karena peta yang di layout ini terkoneksi dengan peta yang ada di tab peta yang satunya ini. Jadi kalau misal kalian merubah dari peta ini dan nggak di lock layernya, otomatis peta yang ada di layout ini juga bakal keubah. Posisinya bakal keubah sesuai apa yang kalian lakukan perubahan di peta satunya. Nah, maka dari itu kita harus di lock layer dulu. Kalau udah di lock layer itu gak bakal berubah kalau kalian ingin membuat insert peta di sini. Karena insert peta itu biasanya kan isinya berupa satu kota kemudian beberapa provinsi seperti itu. Setelah dilakukan lock peta inti ini, untuk membuat peta inset kita balik ke tab peta. Kita balik ke tab peta, kemudian kita copy administrasi desa, dan paste, dan batas kabupaten kota desa. Nah, selain yang kita copy tadi, kemudian kita unchecklist selain yang kita copy paste tadi, di unchecklist semua. Nah, kemudian untuk administrasi desanya kita edit jadi single simbol aja, terserah mau warna apa. Sini pakai warna merah. Jadi di peta insert itu kita membutuhkan untuk label masing-masing poligon, nama-nama daerahnya. Dengan di bagian batas kabupaten kota ini kita klik show labels. Dan kemudian langsung akan muncul nama-nama dari masing-masing poligon ini, masing-masing daerahnya. Setelah itu bisa kita atur di bagian properties dan labels. Nah, untuk size nya tuh kecil aja karena di peta insert ukurannya juga kecil. Kita size nya itu jadi 5 aja, dan fontnya Arial. Klik OK. Kemudian setelah itu kita balik ke tab layout yang satunya ini. Kemudian kita add map lagi seperti cara sebelumnya. Klik add map, kemudian tarik aja. Nah, otomatis map yang muncul di peta insert ini adalah map yang udah kalian rubah di tab peta yang sebelumnya gitu. Jadi mereka tuh saling berkoneksi. Nah, untuk mengatur gridnya sama kayak peta inti sebelumnya. Pilih yang grid, kemudian add grid. Kemudian untuk atur gridnya, grid tipenya pakai yang cross itu plus itu. Kalau misal mau pakai garis bisa pakai solid, kalau titik bisa pakai marker. Tapi kita di sini pakai cross. Kemudian untuk CRS-nya sama, kita pakai yang use map CRS dan intervalnya pakai map units. Nah, untuk intervalnya ini di peta insert disesuaikan. Jadi
semakin besar nilainya, maka jaraknya itu semakin lebar. Kalau semakin kecil angkanya, itu jaraknya semakin rapat. Jadi bisa kalian sesuaikan aja di besar kecilnya sesuai daerah kalian masing-masing. Kemudian untuk frame stylenya kita kayak tadi yang line border sesuai daerah kalian masing-masing. Kemudian untuk cross width-nya kita sesuaikan dengan ukuran peta insertnya. Jadi kita pakai 1 mm aja. Nah, kemudian untuk frame stylenya kita pilih yang line border. Nah, kemudian masih sama kayak grid sebelumnya, kita checklist draw koordinat. Kemudian untuk bagian left-nya kita pilih vertical updating, right-nya juga sama. Kemudian untuk fontnya kita pakai seperti biasa, kita pakai Arial, stylenya regular aja dengan size 4 aja karena peta inset tuh ukurannya kecil. Kemudian bisa kita juga kurangin dari koordinat posisional kayak yang tadi, kita rubah jadi 0 aja. Dan di sini kita juga bisa atur distance to my frame-nya. Jadi semakin besar distance-nya, maka semakin jarak keluarnya itu semakin gede gitu. Jadi kita atur di sini 1 aja, 1 cukup. Nah, kemudian kita bisa atur juga di sini, disesuaikan lagi biar rapi. Kemudian seperti ini hasil rapinya. Nah, selanjutnya kita membuat legenda dengan klik add legenda, kemudian langsung ditarik aja di sini. Nah, karena ini tuh banyak banget, jadi ini tuh semua legendanya yang ada di sini tuh semua yang ada di peta sebelumnya, jadi semua tuh masuk otomatis ke legendanya. Nah, untuk mengeditnya kita ke bagian item properties, kemudian legenda item. Nah, kita unchecklist auto update nya dulu. Kita hapus bagian-bagian yang nggak perlu, seperti batas kabupaten kota Desember ini kita hapus aja. Kemudian administrasi desa yang untuk insert juga kita hapus aja, ini juga kita hapus. Setelah itu kita bisa edit namanya dengan klik kiri 2 kali bagian sungai, atau kalian juga bisa klik bagian sungai ini, kemudian di sini ada edit select item properties, bisa diganti aja namanya sungai. Kemudian juga bisa diedit. Jika sudah, setelah itu kita ke bagian kolom. Jadi columns ini tuh merupakan jumlah kolom yang diinginkan. Nah, kalau di sini pakai 2 kolom saja. Kemudian di sini kalau kalian mau edit bagian simbolnya, bisa di ini simbol width-nya. Jadi bisa dikecilin, juga bisa digedein. Disesuaikan aja sama ukuran kotak legenda kalian. Kemudian juga ketinggiannya juga bisa, kerapatannya juga bisa diedit, disesuaikan aja. Kemudian untuk bagian di main properties ini, titelnya kita tulis legenda. Kemudian untuk mengatur fontnya, kita bisa klik font and text formatting. Titel fontnya kita bisa atur di font Arial, style bold, size-nya 12. Kemudian untuk group heading-nya nggak usah, karena ini tuh nggak berpengaruh ke legenda kalian. Kemudian subheading itu
yang ini nama jalan, kecamatan, itu namanya subheading. Kita bisa atur Arial 10 juga, kita bisa atur stylenya bold. Kemudian itemnya juga kita rubah ke 8. Kemudian bisa dirapikan lagi. Kemudian kita di sini diberi keterangan peta dengan add picture dulu. Kita tarik aja di tengah sini. Kemudian pilih yang raster image. Ini logo ONS. Selanjutnya kalian bisa add label seperti add label pada judul, bisa ditulis seperti contoh. Bisa disesuaikan juga untuk fontnya di appearance, Arial. Kemudian di sini kalian bisa bikin catatan, caranya sama seperti add label. Kemudian untuk keterangan proyeksi peta kita tulis proyeksi. Kemudian kita bikin skalanya di ini add scale bar. Kita tarik di sini. Kemudian untuk unitsnya kita ubah ke meters. Nah untuk bagian segmennya yang right kita tambah lagi. Jadi ini tuh nambah panjang dari scale barnya. Kemudian untuk mengecilkan fontnya kita bisa di bagian appearance, kemudian font. Kemudian kita juga tambahkan lagi add scale bar. Ini kita mau menambahkan nomor stylenya, ini kita rubah ke numerik. Jadi dalam bentuk skala angka. Kemudian untuk menghilangkan angka di belakang koma kita bisa atur di units, kemudian di number format, customize, round to nya kita jadi 0 aja. Untuk di save project. Kurang lebih begitu tutorial untuk layouting peta pada acara 7 ini. Maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.